Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah, hari ini kita akan mencari titik pengeboran sumur bor. Telah bersama kami Pak Isun Sumur Bor. Ini baru pulang dari Bandung, Pak ya? Ya. Nyalat juga, Pak, harganya? 25 juta loh. Masya Allah. Nanti ini kita mau ngapain dulu, Pak? Ini kita deteksi. Pertama tadi kita udah cek pakai manual, terus kemudian kita langsung deteksi pakai smart MT, water detector. Lebih sering disebutnya ADMT. Dia lebih kepada geologi air. Jadi kita bisa tahu permukaan air, lapisan tanah, peredaran air di sini bagaimana, sampai dengan aliran air itu bagaimana gitu. Jadi untuk tingkat keakurasiannya itu lebih tinggi daripada kita menggunakan alat seperti ini manualnya ya? nah, ini dia. Ada manualnya. Ini logam, deteksi logamnya. Deteksi logam ini berdasarkan ilmu fisika, penyalur energi tenaga listrik. Biasanya pakai kuningan, pakai tembaga ataupun besi dan lain sebagainya. Itu berdasarkan alirannya. Terus kemudian yang lebih canggih lagi untuk saat ini di Indonesia yang paling lagi populer di dunia sumur bor itu yaitu ADMT ataupun smart MT water detector, karena tingkat keakurasiannya dia lebih tinggi. Terkoneksi juga dengan smartphone, Pak ya? Jadi koneksinya itu pakai smartphone langsung gitu. Untuk di Tanjung Batu ada berapa orang yang punya? Baru saya sendiri. Wah. Baru saya sendiri. Jadi nanti ada ininya ya, ada aplikasinya. Ada aplikasinya. Setting dulu semuanya. Setelah itu nanti baru kita baca kondisi air ataupun lapisan tanah di bawah ini bagaimana. Dan setelah itu, setelah kita baca lapisan tanah, terus kemudian airnya bagaimana, baru kita bisa tahu titik pengeborannya. Ini semuanya untuk bisa mengurangi resiko kegagalan gitu. Jadi lebih cenderung tinggi tingkat keberhasilan daripada kegagalan. Kelebihannya dibandingkan dengan yang manual, kalau dari sisi apa? Kalau yang manual dia hanya bisa membaca airnya saja gitu. Dari airnya itu kita bisa baca air ada juga yang di atas, ada juga yang di lapisan bawah gitu. Tapi kalau ADMT ini kita bisa baca air itu dari lapisan atas sampai dengan lapisan bawah. Terus kemudian dari air yang baik dan sampai dengan air yang tidak baik. Jadi mana air yang tidak bisa digunakan kita udah bisa tahu gitu. Mana air yang bisa digunakan dan air yang tidak bisa digunakan, seperti itu. Jadi keakurasian untuk kualitas, kuantitas semuanya itu ada di sini gitu. Jadi hanya dengan smartphone-nya aja kita udah bisa baca. Dengan alat itu kita connect ke sini, kita bacanya di smartphone aja. Ini nanti ada apa, grafiknya atau gimana? Ada grafiknya juga, ada grabnya juga, drawnya juga itu ditampilkan. True dimensi sampai dengan yang 3 dimensi itu ada semuanya di sini. Gitu. Oke, kita mulai dulu. Oke. Nah, teman-teman sekalian, ini alatnya ya. Nanti kita lihat detailnya, dalemannya. Buka dulu alatnya ya, biar ini. Kita ala-ala review dikit. Ini punya Pak Isun untuk di Pulau Kundur, baru beliau yang punya nih. Nah, ini ilmu nih ya, jadi apa, akurat, kemudian menekan angka kerugian, Pak ya? Ya, mengurangi resiko. Ini alatnya diameternya itu sekitar 2,5 inci. 2,5 inci. Untuk panjangnya itu sekitar 1 meter. Oke, 1 meter. Ya hanya diletakkan saja ininya, cara kerjanya. Oke. Ini tombol on off-nya, powernya itu apabila sudah biru, sudah menyala, artinya sudah siap bekerja dia. Ini pakai baterai berarti ya? Nah, baterai itu sekali cas itu bisa bertahan sampai 3 bulan, 4 bulan. ADMT. Ini dia penampakannya. Nah, ini dia sedang loading, artinya dia sedang membaca permukaan tanah di bawah sini. Gitu. Saya setel untuk sampai kedalaman 100 meter saja.
biar loadingnya nggak begitu lama, karena untuk di Tanjung Batu ini paling kedalaman sekitar 20, 30 ataupun 40 meter gitu. Oke. Jadi teman-teman, ini kita akan menggali sumur untuk kebutuhan Yayasan Kundur Kampung Al-Quran. Dan alhamdulillah ini Pak Isun hadir bersama kami untuk menggali. Nah, kita pilih lebih rendah untuk kontur tanahnya, karena memang analisanya kan air turun ke bawah, jadi debit airnya lebih banyak Pak ya. Ya, betul sekali. Seperti itu. Setelah kita tahu permukaan yang turun ke bawah, air yang mana yang paling kuat gitu, nah sekarang kita pastikan lagi dengan alat gitu. Iya. Untuk titiknya, tingkat akurasiannya jadi lebih mantap gitu ya. Ini yang kadang kalau nggak pakai alat kayak gini bisa gali berkali-kali Pak ya. Aduh. Nah, itu lebih rugi sebenarnya Pak ya. Tekor tukang sumur bor. Itulah, kalau nggak jadi, nggak ketemu titiknya, gali lagi tempat lain. Iya. Itu resikonya kalau nggak pakai alat yang bisa bikin akurat. Jadi ini fungsinya apa Pak? Ada besi gini sampai ke sana. Ini untuk pengukur, ini ada meteran. Nanti ini fungsinya untuk pengukur saja. Itu nanti di mana titik yang betul-betul kita bisa bor. Oh gitu. Setelah 6 kali, minimal 6 kali kita tes deteksi airnya ini, baru kita nanti bisa tunjukkan drawnya ataupun grade-nya. Oke. Jadi ini nanti mau dideteksi dulu sebanyak 6 kali, baru nanti nampak tuh gambarnya di aplikasi smartphone. Jadi semakin canggih Pak ya. Ya, alhamdulillah sangat membantu. Karena tingkat keakurasiannya yang sudah pernah saya coba kemarin udah langsung dicoba sih. Nih pertama kali pakai di mana? Di Bandung. Di Bandung. Di Bandung, alhamdulillah langsung tocer. Langsung test drive. Langsung tes pemakaian berakurasi tinggi. Nah, ini nggak boleh kasih tahu rahasianya semua nih. Gak apa-apa kalau ada yang mau order pun. Oh. Nanti apa? Iya. Kalau teman-teman pengen tahu ilmunya, bisa sharing ke Pak Isun ya. Sumur bor Isun nggak lupa ilmu. Karena semakin berbagi ilmu semakin berkah. Wah, itu dia. Kita senang dengarnya. Semakin berbagi, nanti ya banyak juga yang datang Pak ya. Benar-benar gitu. Itu prinsip saya Pak. Nggak boleh takut ada saingan, karena rezeki masing-masing Pak ya. Sudah diatur sama Allah. Sudah diatur. Nah, kemarin baru pulang dari Bandung, terus kena PPKM. Wah, sedikit boncos kayaknya nih. Aduh. Alat bor juga, alat bor diamond untuk batu juga. Alat bor yang dibeli kemarin Jackrow tipe 100. Jackrow Tipe tipe 100. Itu harganya 75. 75. Merinding saya dengarnya. Pipanya pun BS40, ketebalan 5,5 mili, sok berat kasar semuanya. Itu totalnya 24 juta lebih. Jadi Pak Isun ini memang serius nih Bapak, serius. Untuk usaha sumur bor ini serius ya, karena memang ke depan pastinya potensinya besar Pak ya. Iya, betul. Pengguna sumur bor semakin besar. Tentu ada plus minus juga bila dibandingkan dengan sumur gali. Iya, plus minus. Ya itu tergantung pemakaian juga sih.
keistimewaan dari sumur bor itu sendiri kan pada musim kemarau, di saat musim sumur gali itu kering. Kering. Pada waktu musim kemarau karena sumur gali hanya mengambil air permukaan saja. Heeh. Jadi di tanah ini itu ada air, namanya air yang bakalan habis, dan ada air yang namanya air tidak habis gitu. Mm-mm. Itu pusat mata airnya gitu Pak ya? Iya, dia jalur air sebenarnya. Jalur air. Jalur air. Hamparan air, jalur air itu sama kayak istilahnya. Hamparan air, jalur air. Ini kita nih di daerah Tanah Paya. Jadi air dari bukit turun ke sini. Nah, insya Allah nih sumur bornya akan kita gunakan untuk kegiatan santri-santri belajar Al-Quran. Nanti juga ke depan akan kita dirikan sekolah, insya Allah. Dan semalam juga baru penandatanganan akta notaris. Iya, udah masuk ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Senang tuh saya dengar beritanya tuh. Iya. Beritanya. Ya, biar nggak diremehin lagi, nggak kaleng-kaleng. Betul. Oke, ini sudah tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sekarang kita tampilkan insulin grade-nya. Dari grade-nya kita tampilkan Oh, sini seperti itu. Nah, ini dia tampilannya. Jadi di sini dari 10 meter ini jenis-jenis tanah lempung. Dia berair tapi tidak banyak airnya. Ini bakalan habis airnya. Oke. Terus kemudian yang biru ini airnya bagus juga karena di sini daerah dataran ini dataran pebukitan. Untuk daerah gambutnya itu masih jauh sekali di belakang. Iya. Ini air biru ini masih bisa digunakan. Terus kemudian air yang biru laut seperti ini air sudah sangat banyak sekali sampai dengan yang biru seperti ini. Masya Allah. Itu udah sangat banyak sekali, luar biasa ini airnya, subhanallah. Jadi pengaboran kita targetnya itu ada di 38 meter pun itu sudah cukup. Ataupun di 40 meter. Di 40 meter ini bahkan airnya tidak ada. Ada bebatuannya itu sangat banyak, nantinya itu bebatuannya itu ada di sekitar yang merah itu ya? 50-an gitu kan, udah mulai keras nih. Yang hijau nih udah mulai keras nih. Nah, yang hijau nih. Nah, kalau yang merah ini udah sangat keras sekali. Gitu, udah sifatnya seperti bebatuan. Nanti di sini pun kita bisa tampilkan grabnya juga. Ini kan bentuk draw. Nah, terus dan ini kita bentuk tampilan 3 dimensinya. Nah, gitu. Gitu ya. Jadi tampilan 3 dimensinya seperti ini. Ini bentuk tanahnya memang di bawah ini? Iya, bentuk tanahnya di bawah. Masya Allah, bisa Jadi, kayak gitu ya, tergambar. Untuk yang paling ininya di daerah sini Pak, nanti kita bisa tengok meteran yang di bawah ini ada di berapa. Biru stabilo itu ya? Iya. Terus kemudian kita bisa dari rotasi screen. Oke, ini yang di drawnya tadi ya. Ini kita ambil yang di 2 dimensi aja biar bisa nampak gitu. Jadi saya buka dulu, kalau tadi parameter konfigurasinya itu kita pakai 1. Sekarang saya turunkan jadi 0. Kita pengen tahu pusat air yang terbesarnya itu di mana, biar bisa kita mengerti. Saya bikin pondok di AT datanya tadi. Kita tampilkan drawnya, insulin grabnya kita keluarkan langsung. Oke, di sini dia. Ini dia. Jadi untuk yang ini coba sekali lagi, ikut saya kesalahan Pak. Oh, belum di save tadi. 0 save, buka di data, pondok DAT V, insulin grade nya.
proses. Nah ini dia. Ini cukup mewakili, sangat mewakili. Jadi di sini ada air yang memang betul-betul kuat. Nah, yang paling kuat itu ada di kedalaman 13 meteran. Oh, 13 Nah, meter. 13 meter aja kita udah kuat banget di sini airnya. Gitu. 13. Jadi kalau memang untuk ambil yang lebih ini lagi tuh yang pertama tadi kedalaman maksimal itu sekitar 30-an lebih gitu. Nah, ini kita keluarkan lagi, masuk ke konfigurasinya, kita ambil satu lagi ya, kemudian kita baca lagi ini biar lebih jelas penyebaran airnya itu di mana sih posisinya gitu kan. Nah, jadi kita bisa tahu semuanya gitu. Nah, gitu. Di sini berarti 14, berarti kita udah bisa nentukan posisinya. Oke. Nah, dari grafik tadi kita tentukan posisi pelebaran air tadi ya. Jadi ini fungsi dari meteran tadi sesuai dengan grafik teman-teman. Nah, jadi bisa lihat. Kita lain dulu pakai kayu ya. Oke, ini maksudnya apa tadi, Pak? Nah, ini dia tandanya. Jadi kita ambil air yang dari sini. Oh, pucuknya itu tadi. Ya, pucuknya sini. Itu di kedalaman di jarak tadi di meteran itu sekitar 210 cm ya. Senti. Ataupun 200 cm. Berarti 2 meteran. Jadi kalau yang paling akurasi itu di 2 meteran. Ini dia posisi 2 meteran. Nah, ini dia tepatnya. Jadi yang paling tepat posisinya kita ambil air yang paling terbanyak. Posisi 2 meter sini. Oke. Kalau kita lihat di sini ada airnya, banyak airnya, tapi tidak begitu sangat luas banyak seperti itunya. ini, ya kan? Jadi pelebarannya itu masih penyebaran airnya itu tidak begitu banyak seperti yang di sini gitu. Ini air yang sangat bagus sekali yang ini, gitu. Kenapa begitu? Nah, karena yang biru ini adalah jenis air yang pH-nya ini bagus, pH-nya tinggi. Nah, yang ungu ini ada air, tapi pH-nya itu kadang rendah, gitu. Lebih asam gitu ya. Asamnya itu tidak sangat, tapi lebih kepada pH di bawah 5 lah. Kalau mau bikin usaha galon, berarti yang ini biru ini. Dari biru ini, itu tiga. udah bisa nih semuanya nih, gitu. Berarti yang paling bagus yang ini ya, biru stabilo itu. Betul. Berarti untuk target pengaborannya itu sekitar 6 batang pipa peralon nanti. Untuk ukuran panjang peralon itu 5,8 meter. 5,8 meter. Satu paralon. Satu paralonnya, berarti sekitar 6 batang pipa. Gitu. Berarti inilah ya posisinya. Nah, oke, nanti kita akan lihat bagaimana proses selanjutnya, yaitu pengeboran. Ya, betul. Pengeboran bersama sumur bor Pak Isun. Insyaallah, mudah-mudahan di pondok di yayasan ini kita usahakan yang maksimal. Masya Allah. Kita bantu doanya semuanya. Masya Allah. Untuk airnya bisa melimpah ruah. Mudah-mudahan juga bisa dijadikan tempat usaha. Masya Allah. Gitu. Jadi bukan kepada pengusaha orang-orang luar, kita sesama muslim bisa saling mendukung. Iya, gitu, betul. untuk usahanya. Ya, nanti teman-teman yang pengen dapat jasa yang maksimal dari Pak Isun, silahkan nanti hubungi di mana, Pak? Di 0853 0853 6370 6370 4553. 4553. Bisa call ataupun WA saya. Oke, Untuk di ya. Facebooknya bisa di
friendnya di Sumur Bor Isun. Sumur Bor Isun. Nanti ini lokasi pengeborannya mana, Pak? Untuk lokasi apanya, Pak? Untuk apa operasinya di daerah Untuk daerah mana aja? campaign operasinya kita sebetulnya sampai ke Padang Jambi. Padang Jambi. Nah, untuk saat ini kita melayani Sekepri dan Riau Daratan aja. Ah, Nggak Sekepri usah dah. terlalu jauh. Main deket-deket aja. Ah, Jadi kita fokus ada dulu dua ke Riau dulu, Pak ya. Kita ada 2 alat sumur bor, yang satu semi kaltek, yang satu semi hidrolik. Jadi yang hidrolik nanti kita tempatkan di Tanjung Balai Karimun karena di sana medannya sedikit lebih rumit. Jadi yang untuk di daerah Tanjung Batu ini kita gunakan semi kaltek berdasarkan tenaga gearbox gitu. Wah, itu ya. Ini daging banget dengan Pak Isun. Teman-teman yang pengen sharing tentang usaha ini, apalagi yang muda-muda ini wajib sharing dengan Pak Isun. Ya. Mau usaha apa aja lah yang berkaitan dengan apa? Rancang bangun kah apa tentang sumur. Ya bisa nanti sharing. Ya demikian untuk pertemuan kita kali ini. Besok akan kita lihat bagaimana proses pengeboran selanjutnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aja apa ya? Look banget. Oh, oh iya. Is keren. Ya. Mantap. Biar nggak sia-sia pekerjaan. Betul. Meminimalisir resiko. Namanya kerja kita sama alam kan. Jadi kita harus cari yang lebih akurat. Karena sumur bor itu intinya kita memberikan kepuasan sama konsumen. Gitu. Kalau puas cerita puas, pasti konsumen banyak cerita.